Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama kita berdua. Ada saya Iksanuddin dan saya YS Rizkia. Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang seru-seru, lucu-lucu dan bikin happy hari-hari teman-teman semuanya. Dan tentunya juga bermanfaat ya. Nah kali ini kita masih lanjutkan lagi ceramah-ceramah yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Dan kali ini Ustadz yang belum pernah sama sekali kita react. Ini Ustadz asal Indonesia ya. Ini Ustadz Adi Hidayat. Jadi mungkin banyak yang udah dengar juga teman-teman dari Malaysia. Kita share sekalian. Karena jamaahnya banyak banget gitu loh. Banyak banget Ustadz Adi Hidayat. Terutama artis-artis kalau di Indonesia teman-teman. Jadi banyak artis-artis yang mengikuti kajian-kajian beliau gitu. Karena memang ilmunya luar biasa ya. Oke, langsung aja. Ini temanya cukup menarik. Orang puasa tapi nggak sholat. Nah itu gimana? Karena banyak ya di masyarakat. Saya pun sering menemui teman-teman yang mungkin mohon maaf ya, maksudnya sehari-harinya sebelum puasa tuh kayaknya nggak pernah sholat gitu. Tapi ketika Ramadan datang, puasa mereka. ikut puasa. Tapi nggak sholat. Tapi nggak sholat. Ada gitu yang loh. seperti itu. Ada, banyak. Menemukan. Banyak. Itu saya teman-teman ini sendiri ada seperti itu. Jadi kita mendengarkan nih dari Ustadz. Nah makanya ini penasaran seperti apa gitu ya. Karena sama-sama wajib sebenarnya itu ya posisinya kan. Iya. Ya udah langsung aja kita simak penjelasan dari Ustadz Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Nonton. 1, 2, 3. Ustadz Adi Hidayat. Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak salat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan salat kok. Jangankan salat, bukan status salatnya, status puasanya. Jangankan masalah salat, masalah perilaku dinilai. Awas hati-hati. Nabi pernah menyampaikan satu peringatan keras. Hati-hati. Hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kau puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. As-Siyam, kitab As-Siyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya, as-siyamu junnatun, puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk, yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, laknya nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus itu rafath. Awas, hati-hati. Begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya. Ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung, makan, minum. Baik, kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak, tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya. Telan misalnya kan, nah ini batal. Jelas, selesai. Yang ini nih yang nggak kadang-kadang nggak disadari, merusak. Gibah, mencela. Ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Habis. Menuduh, 50% lagi. Minus malah. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50, 100 tambah 75 minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%.
Oh, itu menghadirkan dosa. Wala yajhal, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Yajhal itu bisa maksiat, ya dari kata jahala, orang berbuat maksiat disebut jahala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18 ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Banyak orang bermaksiat pengen tobat karena mengerjakan perbuatan salah, jahalah. Jahalah itu jenisnya dua. Ya, jenisnya dua. Yang pertama karena tidak tahu. Dia tidak tahu kalau menikmati gosip itu dosa. Tidak tahu, diberitahu, kamu tinggalkan. Itu jahalah. Yang kedua, sudah tahu salah, dikerjakan. Ya, awas hati-hati, es batu ditiupin. Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjakan sama dia. Mohon maaf, itu gosip salah. Memang salah tahu, tapi dinikmati. Ya Allah. Itu jahalah namanya. Nggak usah punya teman. Yang kedua, jahalah itu artinya tidak terkait dengan maksiat yang tidak diketahui, tapi perbuatan dosa sih enggak. Cuman menurunkan kehormatan sehingga menyebabkan orang lain berdosa. Misal, Fikri berapa tahun kemarin usianya? 7 tahun, dia punya sepeda, misalnya sepeda Fikri, sepeda 7 tahun. Tiba-tiba bapaknya, Pak Teddy, pakai sepedanya Fikri. Keliling Hamburg pakai sepeda Fikri. Tik belakang. Orang dosa sih enggak, cuman orang heran, itu siapa? Gitu kan? Atau ada orang kakek usia 70 tahun misalnya, pakai sepeda cucunya yang 5 tahun keliling komplek. Dosa sih enggak, cuman orang pada bergibah. Itu siapa? Iya ya, nggak ada kerjaan. Ya, atau memang kerjaannya itu atau kurang sehat mungkin ya. Kalimat-kalimat tuh mengalir, akhirnya jadi tuduhan. Itu yang menyebabkan orang lain berdosa. Itu yang disebut dengan jahalah. Kata Nabi, fala yarfuth wala yajhal. Orang yang berbuat jahalah, berbuat rafath, maka maaf, Allah tidak butuh pada puasanya, apalagi meninggalkan sholat. Ya Allah. Nah tuh, Ah, apalagi tuh. meninggalkan sholat. Karena Allah ini tidak sih. butuh puasanya. Karena ya itu tadi bener tuh. Ya ngapain manusia tidak sholat? Iya, umat Islam lagian gitu loh. sholat kan wajib Tiang kan. agama, iya, wajib. Tiang agama ketika dia nggak sholat kan otomatis Rusak semuanya. rusak kan, tiangnya nggak ada kan, hancurkan pondasinya gitu loh, istilahnya gitu. Jadi ya apalagi tadi tuh yang merusak puasa tuh, bener tuh. Iya. Kadang kita nggak sadar tuh, kadang. Dikit-dikit apa? Terutama apalagi. gibah tuh yang berat. Ya itu. makanya itu ketemu teman-teman itu sebenarnya sih teman-temannya kalau bagus-bagus aja nggak apa-apa. Tapi kalau Iya. teman-temannya tuh ngajak itu mending nggak usah deh jauh-jauh. gitu. Mungkin ya awalnya tuh ngobrol apa gitu, hal yang biasa gitu awalnya kan. Tapi lama-lama tuh ngobrol, ih si Anu ini ya. Ngeri Gitu, ya, udah. gitu kan. Kita memang tadinya mungkin ya nggak sadar, kita nggak gimana nih, kita nggak ngikutin, nggak nambahin ya. Cuman kalau kita masih di situ, kita menikmati ya. Itu namanya menikmati obrolan itu ya, ikut juga, ikut kebawa seru tuh. dosanya itu loh. Dan gini ya, yang kalau boleh sekalian kasih tahu ke Ayang nih, beruntungnya Daci setelah menikah itu kan cuma di rumah aja dan sama sekali hampir nggak punya teman-temannya, cuma suami sendiri. Iya, gibahnya sama suami berarti. Jadi sama sekali tuh nggak denger apa, nggak cerita apa gitu, nggak, jadi cuman udahlah kumpul keluarga Iya, gitu. iya, Jadi ya itulah ada sisi positifnya juga. Makanya ya kadang itu hal-hal yang kita nggak sadari itu gibah Iya. memang. Asik ngobrol Karena itu ada gitu. teman sampingan ngobrol gitu, nggak Iya. sadar gitu ya. Iya, apalagi Padahal Ramadan ini bener-bener lah dijagalah puasanya temen-temen. Sayang ya udah lapar haus nahan dari lapar, haus, pagi sampai amarah semuanya, maghrib, tapi kita ya ibadah nggak dapat apa-apa gitu. tiba-tiba ketemu temen ngobrol gini-gini, ya jadi gibah gitu kan. Ya udah segitu aja ya untuk ceramah kali ini. Ini Ustadz Adi Hidayat. Kalau teman-teman penasaran dengan kajian-kajian lainnya bisa di searching di YouTube. Itu banyak banget artis-artis Indonesia yang mengikuti Tapi ceramah biasanya beliau. sih kalau di Malaysia tahu kok Oh, Ustadz tahu ya. Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad, satu lagi siapa, Ustadz Khalid biasanya tahu. Oh ya, hal itu sama. Ya udah, gitu aja teman-teman dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.